Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Shalm Fidalu Aif dengan NIM 123290015 akan memaparkan hasil dari tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis data cuaca dan iklim yang berjudul variabilitas curah hujan di Kalimantan dan aktivitas matahari. Kenapa saya memilih Kalimantan? Yang pertama karena NIM saya ujungnya 5, lalu Kalimantan sendiri itu memiliki peran krusial dalam siklus hidrologi regional. Namun di balik itu Kalimantan ini sangat rentan terhadap fenomena iklim global begitu. Lalu slide selanjutnya ada daerah cakupan. Nah, data yang saya gunakan itu data curah hujan bulanan dari CIRPS dari periode 1981 sampai 2020 begitu. Dengan download data format NetCDF dan data di crop sesuai wilayah kajian, yaitu wilayah saya Kalimantan dengan koordinat 108 sampai 119 derajat bujur timur dan 4 derajat lintang selatan hingga 5 derajat lintang utara. Lalu ada PCA hasil dari eigenvalue. Nah, untuk mengidentifikasi mode utama variabilitas curah hujan, saya menerapkan metode prinsipal komponen analisis atau PCA pada data gridded, yang dimana hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa komponen utamanya atau komponen pertamanya itu memiliki nilai eigen yang sangat dominan dibandingkan komponen lainnya. Nah, penurunan ini tajam dari nilai eigen PC1 ke PC2 yang mengindikasi bahwa variabilitas curah hujan di Kalimantan itu sebenarnya dikendalikan oleh satu mode utama yang sangat kuat secara regional. Lalu selanjutnya ada scale test dan pemilihan PC. Nah, untuk menentukan beberapa komponen yang akan dianalisis secara fisik, saya menggunakan scale test yang dimana terlihat pada grafiknya ada titik siku atau elbow tepat setelah PC2. Berdasarkan hasil ini itu penelitian difokuskan pada PC1 dan PC2 karena keduanya sudah cukup merepresentasikan sebagian besar variabilitas data tanpa menyertakan komponen yang minor, mungkin hanya untuk berupa noise statistik begitu. Lalu selanjutnya ada EOF1, pola spasial utama. Masuk ke sini, metode pertama EOF1 menunjukkan pola loading yang seragam di hampir seluruh wilayah Kalimantan. Sehingga konsentrasi nilai positif ini terlihat kuat berada di wilayah tengah hingga ke selatan secara fisik. Berarti itu Kalimantan cenderung mengalami kenaikan atau penurunan curah hujan secara serempak di seluruh pulau yang mencerminkan pengaruh sistem monsun regional yang luas. Selanjutnya EOF2. Nah, di sini tuh berbeda dengan yang EOF1. EOF2 itu menunjukkan fenomena dipol atau kontraspasial yang kita bisa lihat adanya loading positif di Kalimantan bagian utaranya, sementara wilayah barat hingga selatan mengalami loading negatif. Nah, pola ini tuh mengindikasi adanya beberapa respon curah hujan antar wilayah yang kemungkinan berkaitan dengan dinamika lokal, seperti topografi atau pergeseran posisi, atau bisa disebut dengan intertropical convergence zone begitu. Selanjutnya ada bukan grafik, lebih ke spektrum dari time series PC1 dan PC2. Bisa dilihat deret waktunya PC1 itu didominasi oleh fluktuasi antar tahun tanpa adanya tren jangka panjang yang signifikan begitu. Hal ini tuh menunjukkan kuatnya pengaruh fenomena iklim besar. Sementara di PC2 memperlihatkan fluktuasi yang lebih dinamis yang mencerminkan pergeseran pusat massa udara dan variabilitas sirkulasi regional di sepanjang garis ekuator. Hal ini juga berkaitan dengan ITCZ sendiri tadi. Selanjutnya yaitu pemilihan indeks iklim. Pada soal nomor 2 itu saya memilih dua indeks iklim utama, yaitu Nino 3.4 untuk mewakili fenomena ENSO di Pasifik dan Dipole Mode Index atau DMI untuk mewakili fenomena IOD di Samudra Hindia. Pemilihan ini didasarkan pada kondisi geografis Kalimantan yang diapit oleh dua samudra tersebut sehingga sangat sensitif terhadap anomali suhu permukaan laut global. Korelasinya PC1 versus Nino 3.4 yang dimana menunjukkan hubungan negatif yang sangat signifikan antara PC1 dengan Nino 3.4 dengan nilai R atau nilai korelasi sebesar minus 0,28 dan nilai p-value mencapai 0,000, yang secara klimatologis ini berarti fase El Nino saat indeks
3.4 positif berhubungan kuat dengan penurunan curah hujan di Kalimantan. Hal ini terlihat jelas pada tahun-tahun El Nino kuat seperti 1997 dan 2015. Selanjutnya korelasi PC1 versus DMI. Di sini bersifat negatif juga dengan nilai korelasi sebesar minus 0,13 dan nilai p-value sebesar 0,0051. Nah, meskipun kekuatan hubungannya lebih lemah dibanding dengan ENSO, korelasi ini tetap signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Nah, ini tuh membuktikan bahwa fenomena di Samudra Hindia itu berkontribusi sebagai faktor tambahan dalam modulasi curah hujan di wilayah Kalimantan. Lalu ada grafik atau spektrum dari time series PC1 dan indeks iklim yang dimana PC1 itu menurun saat Nino 3.4 itu bernilai positif. Penurunan El Nino ini terlihat ya tadi pada tahun 1997 atau 1998. Nah, penurunan ini juga terlihat pada El Nino 2015. Dan pola ini serupa terjadi pada DMI yang positif, di mana peningkatan ENSO dan IOD berkaitan dengan penurunan curah hujan itu sendiri. Apa sih interpretasi atau dampaknya sendiri? Yang pertama, interpretasi utama dari temuan ini adalah bahwa ENSO merupakan penggerak utama variabilitas curah hujan di Kalimantan, tetapi resiko kekeringan dan kebakaran hutan akan meningkat drastis jika El Nino terjadi bersamaan dengan fase IOD positif gitu. Dalam kondisi ini, kedua fenomena saling memperkuat dan memicu penurunan curah hujan yang jauh lebih ekstrim dibanding jika terjadi sendiri-sendiri gitu. Lalu data aktivitas matahari. Ini soal yang ketiga, yang dimana kedua penelitian ini mengkaji aktivitas matahari menggunakan data sunspot number dan data DST index dari periode 1996 sampai 2019 yang mencakup siklus matahari ke 23 dan 24. Analisis ini menunjukkan bahwa siklus 23 memiliki intensitas yang lebih tinggi daripada siklus 24. Terlihat pada jumlah bintik matahari maksimum yang lebih besar dan badai geomagnetik yang lebih kuat begitu. Lalu selanjutnya ada penentuan jumlah clustering yang dimana untuk mengklasifikasikan aktivitas ini saya menggunakan algoritma K-means dan hierarchical clustering dengan penentuan jumlah kelompok yang dilakukan elbow method dan silhouette score, dan hasilnya menunjukkan bahwa jumlah cluster optimal untuk sunspot adalah 3 kelompok mewakili fase rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan DXT index ada 2 kelompok utama. Nah, selanjutnya adalah hasil clustering dari fase matahari, yang dimana hasil clustering K-means berhasil memisahkan fase matahari secara tegas. Nah, kita dapat membagi aktivitas matahari menjadi fase solar atau fase rendah atau solar minimum dengan jumlah sunspot lebih dari 50, dan fase transisi dari 50 sampai 140, dan fase maksimum kurang lebih 140. Nah, pada fase maksimum terjadi peningkatan kompleksitas magnetik yang sering memicu badai geomagnetik kuat dengan indeks DST di bawah minus 100 NT. Ada soal yang keempat tentang machine learning yang dimana model ini digunakan untuk random forest regressor. Untuk aspek prediksi saya membangun model supervised learning menggunakan random forest regressor, yang dimana prediktor yang digunakan adalah skor PC1 hingga PC5 untuk membangun atau untuk memprediksi kejadian curah hujan ekstrim yang saya definisikan sebagai nilai di atas persentil 80% sekitar 334,85 unit. Untuk hasil prediksi dan performa model, yang dimana evaluasi model menunjukkan adanya gejala overfitting meskipun performa pada data latih sangat kuat, sangat luar biasa dengan R kuadrat mencapai 0,90 sampai 0,98, yang dimana performanya turun signifikan pada data uji menjadi 0,40 sampai 0,60. Secara visual, model cenderung meremehkan atau underestimate puncak-puncak curah hujan ekstrim pada data uji, yang menunjukkan bahwa model masih kesulitan menangkap variabilitas ekstrim yang belum pernah dihafal sebelumnya. Untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan dari ini, pertama, variabilitas curah hujan di Kalimantan didominasi oleh satu mode regional yang sangat dipengaruhi oleh ENSO. Kedua, aktivitas matahari diklasifikasikan secara fisis ke dalam 3 fase utama menggunakan metode clustering. Ketiga, meskipun data PCA relevan sebagai prediktor, model machine learning memerlukan optimasi parameter lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi pada kejadian yang ekstrim. Untuk kesimpulan akhirnya,
Hasil dari tugas ini memberikan pemahaman komprehensif bahwa pengelolaan sumber daya air dan mitigasi bencana di Kalimantan harus mempertimbangkan status ENSO dan IOD yang secara bersamaan. Nah, kombinasi metode statistik multivariat dan machine learning terbukti menjadi fondasi yang kuat untuk analisis prediktif di masa depan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.